Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Menata Hidup. Saudaraku, kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang tua pasti akan tercium, terendus oleh anak-anak. Orang tua bukan hanya mengajarkan doa secara legalistik, melainkan orang tua harus benar-benar mengalami Tuhan secara konkret. Pengalaman dan perjumpaan dengan Tuhan serta atmosfer kehadiran Allah dalam hidup orang tua harus dialami dan dirasakan oleh anak-anak. Untuk ini, saudaraku, paling tidak ada 3 hal yang harus orang tua perhatikan. Yang pertama, saudaraku, orang tua harus menata hidup. Orang tua harus menata hidup. Semua harta yang bisa orang tua wariskan, pendidikan yang diberikan, belum tentu bisa mendatangkan kebahagiaan, keamanan, dan keselamatan bagi anak-anak. Bahkan sering menjadi kutuk karena kekayaan tersebut menenggelamkan anak-anak ke dalam pikiran duniawi. Apalagi kalau yang diwariskan itu mestinya harta yang orang tua harus persembahkan bagi pekerjaan Allah. Satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa anak akan memiliki rezekinya sendiri nanti. Tidak sedikit kita para orang tua yang lahir dari keluarga miskin secara materi, namun keadaan tersebut justru membangun urat juang kita untuk menghadapi segala keadaan. Dan buktinya kita sebagai orang tua atau banyak orang tua eksis hari ini dan sukses. Orang tua harus memperhatikan anak-anak secara serius dalam segala aspeknya, khususnya yang terkait dengan keselamatan jiwanya. Orang tua juga harus bekerja keras, rajin, bertanggung jawab, dan tidak secara mistik mengklaim berkat Tuhan untuk dapat diperoleh dengan mudah, yang mana hal itu merupakan pendidikan yang salah untuk anak-anak. Jangan mengajarkan kepada anak-anak seakan-akan menjadi Kristen itu berarti mendapat kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup. Harus diajarkan kepada anak-anak bahwa mengikut Yesus adalah perjalanan yang sukar, tetapi suatu saat akan menuai kemuliaan yang tiada tara. Allah adalah Allah yang tidak bertanggung jawab kalau hanya memberikan kemudahan-kemudahan hidup kepada umatnya atau anak-anaknya. Tapi yang benar Allah kita bukan demikian. Jadi kalau Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada orang Kristen sehingga mereka dapat memperoleh berkat dengan mudah, ini membuat orang-orang Kristen tidak mempunyai daya juang yang proporsional. Justru Allah mengajar orang percaya untuk memaksimalkan potensi dan bekerja keras guna memenuhi kebutuhannya. Kemudian, orang percaya harus mempersembahkan hidupnya dan semua prestasinya untuk kepentingan kerajaan surga. Di sini orang tua juga mengajar anak-anak untuk bekerja keras guna memenuhi kebutuhan mereka. Orang tua tidak boleh dengan mudah mewariskan kekayaan kepada anak-anak tanpa hikmat. Dengan kekayaan yang orang tua wariskan kepada anak-anak, kenyataannya sering malah membuat anak-anak bukan saja tidak memiliki daya juang, tetapi juga membuat mereka cenderung menggampangkan masalah dan tidak bertanggung jawab. Di sini orang tua seringkali gagal melihat keadaan anak-anaknya seperti itu. Hal itu disebabkan karena orang tua tidak berjalan dengan Tuhan, sehingga mereka tidak memiliki kecerdasan rohani untuk bisa melihat
dan menilai anak-anak secara benar. Dalam Lukas pasal 12 ayat 15, Tuhan mengajar kita bahwa hidup tidak bergantung pada kekayaan. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang tua memiliki kekayaan yang berlimpah, jangan mengesankan kepada anak-anak bahwa dengan uang itu kita dapat menjamin hidup mereka. Anak-anak harus melihat bagaimana orang tua bergantung kepada Tuhan. Mulai dari teladan orang tua yang rajin datang ke gereja, orang tua yang belajar firman, orang tua yang berdoa dan mengajak berdoa bersama. Anak-anak belajar, saudara. Nah, tatanan hidup seperti ini memancarkan satu pesan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sebaliknya, jika kita sebagai orang tua yang secara finansial tidak mampu, jangan menunjukkan kegentaran dan ketakutan kepada anak-anak. Tunjukkan kekokohan, kegigihan, ketabahan, dan tentu harus disampaikan kepada anak-anak bahwa keadaan yang sulit itu bisa merupakan cara Allah mendewasakan kita. Anak-anak diajar untuk melihat langit baru dan bumi baru, saudaranya. Anak-anak diajar untuk melihat langit baru dan bumi baru. Anak-anak harus mengerti bahwa rezeki tidak bisa dan memang tidak boleh diperoleh dengan mudah. Tidak bisa hanya diperoleh dengan doa, tetapi harus kerja keras. Saudaraku, bukan menjadi rahasia bahwa banyak orang tua yang tidak mampu secara finansial tetapi mampu mengajarkan hidup yang benar kepada anak-anak mereka. Akibatnya di masa depan anak-anak bisa memiliki keadaan atau nasib yang lebih baik ketimbang orang tuanya. Kaya atau miskin tidak menjadi satu masalah yang mutlak. Yang penting, saudaraku, teladan hidup orang tua yang tertata dengan baik di mata anak-anak itu akan menjadi warisan yang paling penting, paling utama untuk masa depan anak-anak, baik di bumi ini ataupun nanti di kekekalan, saudaraku. Saudara, orang tua harus tetap di dalam ketergantungan kepada Allah. Baik orang tua itu kaya maupun miskin. Ketergantungan yang benar ini, ya saudaraku, akan kita bahas terus di bab berikut. Namun secara sederhana, ketergantungan di sini tidak menunjuk pada kepasrahan, karena tidak adanya jalan keluar, ya. Jadi ketergantungan ini kita bahas pada banyak bagian di renungan harian, ya. Ketergantungan mengacu kerendahan hati untuk menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Karena Allah menentang orang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang-orang yang menyadari bahwa dia tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Jadi dengan ketergantungan ini anak-anak akan diajar mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Anak-anak harus melihat bagaimana orang tua sebelum tidur berdoa mengucap syukur dan meminta perlindungan Tuhan. Orang tua harus menunjukkan kegentarannya akan Allah. Dengan kata lain, orang tua yang harus bertanggung jawab menunjukkan kehadiran Allah dalam hidupnya. Disinilah kita meninggalkan jejak hidup kita kepada anak-anak. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 Renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638
60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.